Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini Allah perkenankan kita semua untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah, dan juga kita melanjutkan siam kita, siam puasa Ramadan di hari yang ke-16. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan menyempurnakan siam kita hingga akhir Ramadan nanti. Bapak dan Ibu saudara hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pertemuan sebelumnya di majelis ini kami menyampaikan berkaitan tentang beberapa hadis bermasalah, hadis palsu yang beredar seputar bulan Ramadan yang menyebabkan atau mengakibatkan perilaku beribadah jauh daripada yang diharapkan oleh Rasulullah SAW bagi umat. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hadis yang otentik, yang valid, yang menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW mengisi bulan Ramadan. Hadisnya sahih, riwayat Abdullah bin Abbas, terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi Abdullah bin Abbas menceritakan, Ruya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fi Ramadan fi kulli lailatin min layali Ramadan hatta yansalqa wa ya'ridu alaihi al-Qur'an wa ajwada ma yakunu karrihil mursalati. Rawahu Bukhari fi sahih. Kata Abu bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu ajwadan nas, Rasulullah sebelum masuk bulan Ramadan adalah orang yang paling bermakna. Dan ketika masuk bulan Ramadan, ajwa dan yang bermakna. Ketika masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Di makna jud di sini, jadi ada namanya ajud al-karam. Ada jawadun, ada karim. Kalau al-karam itu memberi setelah diminta. Kalau ajud memberi sebelum diminta. Dan bentuknya materi dan imateri. Ajwadan yang bermakna. Jadi di luar Ramadan beliau sudah menjadi orang Jawa dan Gani, tapi ketika masuk ke Ramadan lebih dari itu dan lebih lagi setelah beliau tadi di bulan Ramadan ibadah beliau tentang sholat tidak ditanyakan lagi, ditambah hina yalqahu Jibril, apalagi di bulan Ramadan Rasulullah SAW itu didatangi Jibril. Ikut nilai di setiap malam Ramadan hatta yang salifat sampai akhir Ramadan, hatta yang sampai selesai dari awal Ramadan sampai kelar bulan Ramadan. Apa kata Jibril, kata Ibnu Abbas ketika Rasulullah ya'ridu alaihi al-Quran, Rasulullah membaca Al-Quran pada Jibril. Kalau bahasa santri setoran Quran atau sorogan Al-Quran pada Jibril. Jadi di bulan Ramadan Rasulullah menderas di hadapan Jibril alaihissalam. Di akhir hadis dikatakan lagi wa adwal jama'ikun karihil muslim. Rasulullah dalam sebulan Ramadan selain tadi disebutkan beliau orang yang sangat dermawan sekali, itu aktivitas sosialnya, aktivitas individualnya beliau sangat sekali rutin sekali membaca Al-Quran di hadapan Jibril. Di akhir hadis mengatakan karihil muslim. Jadi judnya Rasulullah dan Rasulullah seperti angin yang berhembuskan sekali. Bapak dan Ibu sudah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini setidaknya yang pertama bahwa Rasulullah SAW itu sangat gemar sekali membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian sekarang kita melihat ahwal salafin saleh, bagaimana para ulama salafus saleh mengikuti jejak Rasulullah SAW. Tapi contoh yang paling populer, yang paling masyhur di kalangan kita khususnya di Indonesia, itu namanya Imam Asy-Syafi'i. Imam siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau ketika masuk bulan Ramadan, di sana oleh muridnya yang bernama Ar-Rabi bin Sulaiman. Ar-Rabi bin Sulaiman menjadi Imam Syafi'i di Mesir. Sebelum Imam Syafi'i pindah ke Mesir, sebelum Imam Syafi'i berada di Irak, beliau pindah ke Mesir sampai dia wafat. Muridnya yang bernama Rabi' bin Sulaiman menceritakan tentang gurunya. Kana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i idza dakhala Ramadan yakhtimu fi kulli lailatin 60 khatmatan. Ini bisa dilihat dari terdapat Syafi'i.
adalah Imam Syafi'i di Muhammad bin Syafi'i. Apabila masuk bulan Ramadan, yakhtimu fi kulli, mengkhatamkan setiap malam, fi kulli lailatin khatmatain. Jadi mengkhatamkan setiap malam 2 khataman. Jadi satu bulan itu 60 kali khatam Al-Quran. Ini Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah. 60 kali khatam. Kita 60 kali mungkin. Ini Imam Syafi'i 60 kali khatam. Setiap malam 2 kali khatam. Yang ceritain muridnya namanya Nabi bin Sulaiman, ada di kitab Tawaful Syafi'i. Itu wafat pada tahun 204 Hijriah. Muridnya wafat pada tahun 270 Hijriah, Nabi bin Sulaiman. Sekarang kita lihat, ini kita dapat cerita ada apa ceritanya. Gurunya, siapa guru Imam Syafi'i? Namanya Waqi bin Jarrah. Waqi bin Jarrah. Ini termasuk guru yang populer. Tadi santri itu punya guru, ada guru yang populer, ada guru yang tidak populer. Salah satu guru Imam Syafi'i yang populer adalah Waqi bin Jarrah. Saat orang tahu ada ketika beliau bercerita tentang bagaimana sulitnya beliau menghafal. Ini populer saya. Satu tilawati suahidi, saya ini dilakatil maksud wa akhbarun bijalan guru. Wa arsyadani bi anna ilmun wa nurullahi la yabda bil asr. Jadi kata Imam Syafi'i, saya pernah curhat pernah ngadu sama guru saya Imam Waqi tentang sulitnya menghafal, Jadi para gurunya kasih nasihat, kasih petunjuk. Pak Arsyad ini, ya, Imam Waqi menyatakan, dilakukan maksiat untuk menyelamatkan maksiat. Waktu ini belum beritahu kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya tidak timbul pada orang yang maksiat. Lalu masih Imam Syafi'i pada curhatan, masih Imam Syafi'i dalam satu riwayat dikatakan sebenarnya adalah Ustaz, hanya beliau ya, itu pernah tidak sengaja melihat betisnya orang perempuan, tidak sengaja, bukan sengaja. Betis itu pun yang perempuan ya, tanpa bermaksud yang tidak baik. Dan Imam Syafi'i juga sebetulnya beliau itu kalau jalan itu layaknya kalau tidak lihat mata kuda dari itu makanya kalau dan seringkali itu menyumpah telinga. Kenapa? Karena dia orang semacam belas apa beliau dengar apa beliau langsung dilaksanakan. Saking tidak. Jadi hanya kata yang menyebabkan beliau ya sampai tak fokus. Tapi luar biasa. 7 tahun sudah Al-Quran, 9 tahun sudah Al-Quran memang. Saat itu muatok sebelum datang Imam Bukhari sebagai kitab hadis, muatok mendapat lapor yang paling sahih setelah Al-Quran. Baru setelah datang Sahih Bukhari, baru Sahih Muslim datang lagi. Apa Imam Syafi'i? Ini juga sama gurunya, populer. Gurunya Waqi bin Jarrah. Bagaimana bisa? Jadi Waqi bin Jarrah wafat pada tahun tadi Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Gurunya wafat pada tahun 197 Hijriah. Imam Waqi bin Jarrah. Ini sebelum Imam Syafi'i ke Madinah. Imam Syafi'i dari Palestina kemudian dibawa ke Muslim bapaknya meninggal supaya nasabnya tidak dihilangkan dari kaum Quraisy di Mekah Madinah Palestina. Kemudian dinawar Madinah pada Imam Waqi, guru Imam sebelum dia pernah di pasar kami makan dulu. Jadi dari satu Waqi ya, dari salah satu makanan biasa ya. Kalau lagi santri mungkin lagi mondok, kenapa belum tiga kali? Ini masalahnya. Makanya dia orang tidak seperti gurunya Imam Waqi bin Jarrah yang wafat pada tahun 197 Hijriah itu karena yaslimul Quran. Jadi ibadah pada Ramadan ketika masuk ke Ramadan yaslimul Quran, menghatamkan Al-Quran fi kulli lailatin khatmatan wa thulutsan. Jadi setiap malam itu beliau menghatamkan sekali khatam dan sepertiga Quran. Waqi bin Jarrah ada bulan berapa kali? Kalau sepertiga sekarang sepertiga plus sepertiga Quran. Jadi kalau kita itu setiap satu malam beliau baca itu 40 juz, 30 juz kata plus 10 juz. Ini Waqi bin Jarrah. Jadi setiap satu bulan beliau terus menghafal 40 kali. Mencapai dari gurunya 60, gurunya 40. Coba kita bayangin baca gimana?
Ini dalam rangka yang dijelaskan kan hadisnya tadi wajib 40 ya. Jadi luar biasa menyibukkan diri dengan Al-Quran, menyibukkan diri kan tidak punya meninggalkan sedikit pun waktu kecuali dengan membaca Al-Quran. Nah, kemudian gurunya lagi Imam Malik bin Anas di Madinah. Itu tadi berhubung masalah guru yang di Madinah. Guru yang di Madinah ini wafat pada tahun Imam Malik bin Anas pada tahun 179. Imam Malik bin Anas kita wafat tahun 179. Ini guru gak mau menjadi Imam Syafi'i sebelum orang yang datang pada Imam Malik itu orang itu udah hafal semua apa yang dia tulis. Ternyata Imam Syafi'i sebelum ke Imam Malik sudah dengar nama dia santri sebelum berguru, sudah dengar manaqib atau tentang sejarah guru ini Imam Malik, bagaimana cara tulisnya, bagaimana apa keilmuan. Jadi Imam Syafi'i sangat tertarik dengan Imam Malik. Dia sudah hafal. Imam Malik wafat pada tahun 179 Imam Ghazali. Beliau itu taklimnya, pengajiannya tidak pernah berhenti. Diriwayatkan karena beliau disebut datang kabir majlisnya halaqah Imam Malik di Rokoh itu di Madinah. Tidak pernah berhenti. Hatta ila sampai ketika datang bulan Ramadan yuqifu. Ketika datang bulan Ramadan Imam Malik berdiri. Yuqbilu ila Quran. Menghadap maksudnya beliau ya memfokuskan pada Al-Quran yang disyabilu bil Quran. Imam Malik sibuk dengan Al-Quran. Ini dalam rangka implementasi hadis Rasulullah SAW Ramadan dan sebuah sama Malik. Hadis sesuatu yang dilakukan. Gurunya lagi Sufyan bin Uyainah, gurunya para muhaditsin yang wafat pada tahun 191 Hijriah. Hadir untuk meninggalkan seluruh ibadah-ibadah. Maksudnya ini para ulama wilayah dan usaha ibadah-ibadah yang sunnah, yang lain sunnah boleh. Tapi beliau berdasarkan beliau ada Quran, beliau sibuk dengan Al-Quran. Jadi lagi menjelaskan tentang implementasi hadis setan. Jadi ahwal usah ini akan bergerak dengan Al-Quran supaya kita bisa melihat kita dari mana. Kemudian sekarang bagian muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari, karena tidak Ramadan, karena yang Al-Quran finna hari khatamah. Imam Bukhari setiap Ramadan di siangnya khatam sekali. Siang 12 menit. Siang 12 menit. Saya namanya masuk 12 menit. Sahurnya lamaan, bunganya. Jadi gini, jam 4:05 udah azan, udah fajar sore itu 4. Fajar sore udah azan langsung kalau fajar sebelumnya mereka atau ada awal. Jadi 4:05 udah azan juga kan sore. Ya, ini malas gitu. Jadi siangnya pendek, malamnya pendek. Maghribnya itu bisa habis lama. Waduh, orang kita selama ada habis dikali tidur lebih panjang. Malam yang pendek, bisa 8:30 sudah, bisa berhari. Itu antara sudah 15 orang. Belum simpan selesai, bisa disimpan. Jadi antara nggak sampai itu 12 juga. Dengan ilmu 3, 2, nggak masuk 40 ini luar biasa. Ini Imam bilang Muhammad bin Bukhari itu siang sekali khatam. Wa fil laili ba'da ma yaqumu tarawih, dan di malam setelah beliau yang tarawih melaksanakan tarawih, dia kalau Quran itu sudah membaca Quran itu sepertiga dari khatam, seperti Imam Abi Hurairah, seperti gurunya, bagaimana mana gurunya dulu. Jadi siang sekali khatam, malamnya sepertiga. Jadi dia ilmu fi Ramadan arba'ina khatam, dan Ramadan 40 kali khatam. Kenapa? Pakai karena ilmu kita di mana? Kita di mana kita? Kita dari mana? Ya. Kita akhirnya gimana cara bisa khatam? Sedangkan pulang dulu pada khatam. Pulang kita dalam kalah. Ya. Gimana cara baca khatam? Kita baca ini susah. Kalau dalam sekarang baca alfi, kayaknya kata-kata. Ya. Terus kita mengkhatami. Kalau kita bilang juga apa? Al-Ikhlas, Al-Quran, surah Al-Ikhlas ketiganya Al-Quran. Sudah baca Ikhlas dan banyak. Air bahasa gimana ini Ramadan kemarin alhamdulillah 10 kali pertama masya Allah kita baca Al-Ikhlas 20 kali. Baca Al-Ikhlas tidak ya itu Al-Ikhlas kok dia orang. Ya kan katanya Al-Ikhlas kok dia Quran. Supaya gimana cara mencetak kata Ramadan 10 kali Al-Ikhlas 20 kali.
sekali. Bapak dan Ibu saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi terkait dengan masalah akhlak salafin saleh di Ramadan. Karena amalan lima, iktidaan lima, para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti apa yang telah diberikan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin kasih tahu dan orang-orang yang dengan dulu yang main orang dikasih kopi. Sebenarnya pengen saya kasih tanya, kalau saya contoh kasih kali itu pasti masih kali dari suku dari kelas santri. Cuma kalau itu Pak yang mainannya kenapa? Orang tidak ada informasi sedikit yang mungkin diamalkan, sedikit yang penting. Kalau banyak ya, kalau orang atau bilang kita makan, umpama kita hidup ini kita ya lagi kondangan. Contoh aja kondangan begini, orang kasih tahu makan kondangan dari bapak, iman itu kasih makan pokok, ada ayam panggang, ayam bakar, ayam kuning, ayam semua ayam. Minuman warna yang merah, kuning, hijau, biru, warna merah, minuman warna-warni. Ya, ini nama artinya makanan tadi. Wah, belum makan banyak apa bisa disebut. Saking banyak lagi Pak, mengganggu. Itu begitu juga orang ngaji. Ya, orang ngaji begitu. Ngaji mereka ustaz yang hebat, gurunya profesor, ketika ngaji dalam imam di sini. Cerita, ketika ngaji hebat sama bulan. Ngaji apa ini? Haus ngomongin apa tadi? Tapi ustaz yang ditanya ngaji apa? Nggak tahu. Ngomongin apa? Saya tahu digituin kan. Ya, jadi jangan sampai kebanyakan ngomong, kebanyakan yang disampaikan tapi kurang pengalaman. Itu saja